sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah orang di mana ketika mereka berperang di jalan Allah, istri-istri mereka menjadi janda, anak-anak mereka menjadi yatim, dan juga banyak orang tua kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tuanya. Itu semua demi agama Allah, itu semua demi agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Dan di vlog kali ini, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin berbagi suatu tempat yang begitu bersejarah, satu tempat di mana tempat ini disemayamkan atau dikuburkan sahabat mulia Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau adalah anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini dalam sejarah penyebaran Islam, dalam periwayatan hadis termasuk orang yang meriwayatkan hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, seperti apa sih kuburannya dan di mana sih tempatnya, teman-teman? Sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru, kabar dari Makkah dan juga Madinah, wabil khusus tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Apabila ada pertanyaan penting, jangan lupa komen di kolom komentar atau bisa DM saya secara langsung di Instagram Khairul Azam Al-Farizi. Nah, tempatnya ini teman-teman, ini adalah jalan menuju ke Madinah ya. Ke arah sana itu adalah jalan menuju ke Madinah. Dan tempatnya kalau yang paling gampang untuk menandai tempat ini adalah dari sana itu ada Masjid Siti Aisyah. Masjid Siti Aisyah ada lampu merah pertama, lalu ketemu dengan lampu merah kedua, langsung belok kanan. Atau kalau dari arah Mekah, sebelum Masjid Siti Aisyah atau Masjid Tanaim, ketemu lampu merah yang di samping kanannya ini ada pom bensin, langsung belok kiri teman-teman. Nah, langsung belok kiri sekitar 100 meter kita langsung akan berjumpa dengan makam Abdullah bin Umar. Yuri, di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh sahabat saya, Kori Internasional. Kori Internasional. Oke. Ya, ini dia. Ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman yang melihat video ini nanti bisa datang ke tanah suci, berziarah kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, tentunya dengan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Jangan lupa teman-teman share juga video ini agar lebih banyak lagi orang-orang yang tahu makam sahabat mulia Rasulullah SAW. Jadi subhanallah, saya sebelumnya itu sering datang ke sini, sering main-main ya, sering main-main, dan saya juga sering main bola di samping sana, di lapangan bola Syuhada. Tapi saya tidak tahu kalau di sini ada makam sahabat mulia Rasulullah SAW dan juga sahabat yang menjadi periwayat hadis paling banyak nomor 2, yaitu jumlah riwayatan hadis dari beliau itu 2360. Nah, teman-teman, di sini ada tanda yang begitu gampang ya. Ada tanda yang begitu gampang bahwa di sebelah kanan ada masjid dan di sebelah kiri ada tembok. Ini ada dua versi. Ada dua versi. Ada yang mengatakan di sini makam Abdullah bin Umar, tapi ada juga yang mengatakan di tembok yang satunya yang kuno, yang lebih kuno. Tapi lebih familiar, atau kalau kita tanya kepada orang-orang di sini, kalau kita tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar sini atau perkampungan sini, mereka jawabannya adalah makam Abdullah bin Umar itu ada di sini teman-teman, di sebelah sini. Nah, ini versi yang pertama, kita naik dulu, kita lihat seperti apa. Ya, ini adalah versi yang pertama, dan di situ itu biasanya kita main bola. Itu lapangan main bola kita ya. Tapi saya tidak tahu kalau di samping sini ini ada makam sahabat Rasulullah yang mulia.
tanda juga yang paling gampang itu di atas ada bangunan kuno ya. Entah ini bangunan apa, tapi yang jelas ini bangunannya sangat tua karena pondasi atau apa ya, bahan-bahan bangunan yang dipakai untuk lantai-lantainya itu bukan kawat, bukan besi, tapi pohon-pohon korma ya, itu yang di atas. Nah, yang di sini ini, yuk kita ke sini, kita lihat makam sahabat Abdullah bin Umar seperti apa. Nah, beralih dari sini teman-teman, ada versi kedua, kuburan Abdullah bin Umar. Itu kita harus naik ke sini dulu. Kita harus naik ke sini dari sahabat-sahabatku yang budiman, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di belakang kita ini adalah makbarah daripada sahabat mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini teman-teman dikenal dalam sirah nabawiyah, dalam perjalanan hidup Rasulullah dan juga penyebaran Islam ini dikenal sebagai seorang perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah, di mana Abdullah bin Umar ini tak kurang meriwayatkan hadis 2630 hadis. Abdullah bin Umar ini pernah ditawari untuk ikut dalam pertempuran Badar Al-Kubra oleh ayahnya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, tapi ditolak oleh Rasulullah SAW karena usianya masih terlalu belia. Lalu 1 tahun berselang ditawari kembali oleh ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab, karena ayahnya ini seorang ahli perang ya, dan juga beliau ini adalah orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Maka anaknya walaupun masih belia ini ditawari terus untuk ikut berperang. 1 tahun berselang itu ada perang Uhud, ditawari kembali oleh ayahnya, tapi Abdullah bin Umar ini ditolak oleh Rasulullah. Lalu peperangan apa yang diikuti oleh Abdullah bin Umar? Pertama perang yang diikuti oleh Abdullah bin Umar itu adalah perang Khandak. Perang Khandak diikuti oleh Abdullah bin Umar sebagai perang pertama dalam hidupnya beliau, ketika ikut langsung berjuang menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pelajaran yang harus kita ambil teman-teman daripada sahabat Rasulullah yang mulia ini, bahwa Abdullah bin Umar ini pernah ditawari oleh kekhalifahan Utsman bin Affan, oleh sahabat Rasulullah yang mulia Utsman bin Affan sebagai seorang hakim, untuk menjadi seorang hakim, tapi Abdullah bin Umar menolak karena beliau merasa ini bukan kapasitasnya beliau. Lalu setelah wafatnya Utsman bin Affan, ditawari kembali oleh kaum muslimin ingin dibaiat menjadi seorang pemimpin, tapi lagi-lagi Abdullah bin Umar menolaknya. Nah, di sini ada pelajaran bagi kita semua, orang yang haus dengan kekuasaan, orang-orang yang menggebu-gebu ingin menjadi seorang pemimpin. Ketika kita sudah tidak mempunyai basic, tidak mempunyai tidak memiliki bakat untuk memimpin, maka kita tidak usah memaksakan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Ini kita diajarkan oleh Abdullah bin Umar, di mana ketika beliau mau diangkat, ini ingin diangkat loh oleh masyarakat, oleh kaum muslimin untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang khalifah. Tapi Abdullah bin Umar menolaknya karena Abdullah bin Umar yakin beliau tidak bisa menjadi seorang pemimpin karena beliau tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini pelajarannya bagi kita. Kalau di zaman sekarang betapa banyak orang-orang yang menggebu-gebu, memaksakan diri, bahkan harus menyogok orang-orang, memberikan uang kepada orang-orang untuk memilih dia menjadi seorang pemimpin, padahal dia tahu bahwa dirinya tidak mempunyai bakat untuk memimpin. Nah, di sini teman-teman kita diajarkan oleh Abdullah bin Umar bahwa kalau kita memang tidak mempunyai bakat menjadi seorang pemimpin, kita tidak usah memaksakan diri, walaupun banyak tawaran datang kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu Abdullah bin Umar ini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sahabat yang mendapatkan pujian dari sahabat Rasulullah yang mulia juga, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah berkata, Abdullah bin Umar itu sejajar dengan ayahnya. Tapi perbedaan di antara keduanya, Abdullah bin Umar dengan ayahnya Umar bin Khattab, kalau Umar bin Khattab itu hidup di zaman, di masa banyak orang yang bisa menyamainya. Tapi Abdullah bin Umar hidup
di zaman atau di masa di mana tidak ada orang yang bisa menyamai Abdullah bin Umar. Kita kenal dalam periwayatan hadis Rasulullah SAW itu kita kenal ada dua Abdullah. Yang pertama Abdullah bin Umar, lalu yang kedua ada Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa dari tempat yang mulia ini, saya berdoa dari tanah haram ini, semoga teman-teman yang melihat video ini, para subscriber saya yang menonton video ini, yang selalu rindu kepada Rasulullah, rindu kepada sahabat Rasulullah, rindu kepada tanah suci Makkah Al-Mukarramah, agar dimudahkan langkahnya, agar dilapangkan rezekinya, agar dibuka pintu hatinya untuk datang ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, sehingga teman-teman sekalian bisa berziarah kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabat mulia. Karena mereka ini teman-teman, sahabat-sahabat Rasulullah ini kita harus ziarahi. Kenapa? Karena mereka inilah orang-orang yang berjuang di awal-awal penegakan agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah orang di mana ketika mereka berperang di jalan Allah, istri-istri mereka menjadi janda, anak-anak mereka menjadi yatim, dan juga banyak orang tua kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tuanya. Itu semua demi agama Allah, itu semua demi agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman yang melihat video ini dan share video ini nanti bisa sampai ke tanah suci, berziarah kepada Rasulullah, pada sahabat Rasulullah, dan juga bisa bertawaf di Baitullah Al-Haram. Jangan lupa share juga video ini agar lebih banyak lagi orang-orang yang tahu tempat bersejarah ini, karena saya sendiri pun tidak tahu kalau di sini adalah makam sahabat mulia. Dulu saya sering bermain bola di situ. Saya sering bermain bola di situ, setiap hari Jumat saya bermain bola, tapi saya tidak tahu kalau di sini di dekat lapangan bola itu ada makam sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru saya diajak oleh sahabat saya ini, beliau juga punya channel Pelayan Haramain, diajak untuk berziarah kepada sahabat mulia. Saya begitu senang dan saya begitu antusias, bahkan ini sore pun kita datang ke sini. Tadi dibangunkan, saya lagi tidur, dibangunkan untuk berziarah ke sini, saya langsung bangun teman-teman. Karena apa? Saya sangat ingin berziarah kepada sahabat mulia ini. Padahal saya 10 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, tapi saya tidak tahu ada tempat sahabat Rasulullah SAW atau makam daripada sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share juga video ini agar menjadi amal jariah kalian, sehingga teman-teman sekalian ketika ada orang menonton dan tahu video ini, banyak pahala-pahala yang teman-teman juga dapatkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru, kabar dari Mekah dan juga Madinah, wabil khusus tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita.